Oke guys, sebelum Mimin lanjutin ceritanya mohon bantuannya subscribe dan tekan tombol loncengnya biar Mimin tambah semangat. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Libur semester telah tiba. Setelah penat bergelut dengan soal ulangan akhir semester, aku dan Randy langsung memutuskan untuk pulang ke desa. Tak sabar rasanya aku bertemu dengan kedua orang tuaku melepas rindu yang sudah sangat lama ku pendam. "Ren, kapan rencananya kita pulang ke desa?" tanya aku. Hari Minggu besok aja Mat, lagian kita kan perlu beresin kosan sama siap-siap dulu," jawab Randy sembari merapihkan baju-bajunya. "Iya benar juga Ren, kata lu," ucap aku. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Terdengar suara ketukan pintu di kamar kosan aku dan Randy. "Ren, siapa ya?" tanyaku sambil melirik Randy. "Ya mana gua tahu Mat," jawab Randy. "Lah katanya alu dukun bisa nerawang. Masa lo nggak tahu sih, hehehe," ucapku sembari tergagah. Dakan dukun, kakek lo nombahnya dukun," jawab Randy dengan sedikit kesal. "Hehehe, iya sorry, dah sono mending lu bukain pintu, siapa tahu bidadari," ucapku. "Lah mana ada bidadari di kosan kayak gini," ucap Randy sambil berjalan membukakan pintu. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar," ucap Randy. Ketika Randy membukakan pintu kamar kosnya dan terlihat seorang perempuan berkulit putih mulus berparas cantik berdiri di depan pintu, seketika itu membuat Randy melongo tanpa berkedip. "Hai," sapa perempuan tersebut sembari melambaikan tangannya. Perempuan itu melambaikan tangannya berkali-kali di depan wajah Randy, akan tetapi Randy masih melongo. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menyadarkan Randy. "Siapa Ren?" tanyaku dengan sedikit lantang. "Ih Siska, mari masuk," ucap Randy sembari membukakan pintu kamar kosnya. "Ini anak, gua tanya kok gak nyahut ya," gumamku agak kesal. Seketika itu ada suara perempuan yang menyapaku. "Hai Mat," dan ternyata suara itu adalah Siska. Dengan agak gugup aku pun menyapanya balik. "Hai juga Sis." "Oh ya, tumben kemari, apa ada perlu sesuatu?" tanyaku sambil gugup. "Biasa aja dong bos, jangan gugup gitu kayak gak pernah lihat cewek cantik aja," sahut Randy. "Duh sialan nih bocah, lagi-lagi bikin gue malu aja," gumamku dalam hati. Tapi memang aku akui bahwa penampilan Siska ketika di sekolah dan sekarang sedang berada di hadapanku ini sangat-sangat berbeda. Apalagi ditambah Siska memakai pakaian yang terbilang cukup seksi, memakai rok di atas lutut sehingga membuat kulit putih mulusnya terlihat amat jelas. Sesekali aku pun menelan ludah ketika melihat Siska. "Wow, biasa aja dong liatnya ampe segitunya," ucap Randy sembari menepuk pundaku. Aku pun langsung tersadar dan beristighfar sambil mengelus dada. "Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah." "Oh ya Mat, liburan akhir semester ini lu mau kemana? Apa udah ada rencana pergi ke tempat liburan?" tanya Siska. Rencananya si aku dan Randy mau pulang ke desa, lagian sudah rindu juga sama orang tua," jawabku. "Asik tuh pergi ke desa, pasti suasananya masih asri dan alami, apalagi kalau ada air terjunnya," ucap Siska. "Kenapa emangnya Sis? Apa lu mau ikut?" sahut Randy. "Nih bocah ya main nawarin ikut-ikut aja," gumamku lagi dalam hati. Pengen sih gua ikut, tapi pasti mama papa gua gak bakalan ngizinin," jawab Siska dengan muka lesu. "Oh ya, kapan rencana kalian berangkatnya?" tanya Siska. "Minggu besok Sis," jawab aku. "Ya udah, kebetulan gua udah ada di sini. Sebelum kalian pergi, bagaimana kalau gua traktir makan sebagai ucapan perpisahan?" ucap Siska sembari melirik kami berdua. "Aduh nggak usah Sis, lagian kita juga bakalan balik lagi ke sini," jawabku. "Alah sok jaim lo Mat, udah Sis, kalau Ahmad gak mau biar eme gua aja, kan lumayan makan gratis, hehe," ucap Randy. Memang bener-bener nih bocah urat malunya udah putus," gumamku dalam hati. "Ayolah Mat, mau ya kali ini ya aja," rayu Siska kepadaku. "Iya deh," jawabku dengan tak enak hati. "Nah gitu dong mau," ucap Randy. "Ya udah kalau begitu kalian siap-siap, gua tunggu di bawah ya," ucap Siska sembari keluar dari pintu.
Makan anak, makan gratis, ucap Randy dengan senangnya. Aku pun masih geleng-geleng dengan sifatnya. Tak lama kami pun turun menemui Siska, tak lupa menyapa Pak Anton selaku sopirnya. Aku dan Randy pun masuk ke dalam mobilnya Siska. Ayo Pak jalan, ucap Siska. Baik Non, jawab Pak Anton. Enak ya kemana-mana naik mobil diantar supir, ucap Randy sambil memandangi ruangan di dalam mobil Siska. Aku pun mencubit paha Randy dan mengasih kode untuk diam. Randy pun paham DG maksudku dan akhirnya tidak mengoceh lagi. Mat, kalau boleh tahu kegiatan orang tua lu di desa sehari-harinya apa? Tanya Siska sembari menoleh ke arahku. Ya paling bercocok tanam di ladang, kalau sudah waktunya panennya dipanen, habis itu dibajak lagi, ditanemin sayuran lagi dan dipanen lagi. Ya gitu-gitu aja kegiatannya, jawabku. Gitu ya? Kalau orang tua Loren kegiatan kesehariannya apa aja? Apa sama kayak orang tuanya Ahmad? Tanya Siska. Kalau orang tua gua mah ngarit nyari rumput buat makan ternak karena kebetulan orang tua gua punya ternak sapi, jawab Randy. Wow, berarti juragan sapi dong, ucap Siska. Hahaha, bisa aja lu sis, jawab Randy sembari terkekeh. Randy pun langsung bertanya balik kepada Siska. Kalau orang tua lu sis kesehariannya apa aja? Kalau orang tua gua itu kegiatannya keluar kota mulu ngurus bisnis, bahkan terkadang keluar negeri ampe berbulan-bulan gak pulang, jawab Siska. Enak dong kerjanya, bisa sambil jalan-jalan keliling luar kota, apalagi ampe keluar negeri, anggap aja sekalian liburan, ucap Randy. Ahmad terlihat nampak diam setelah mendengarkan cerita tentang keluarganya Siska. Ahmad bergumam dalam hati, makin gak mungkin aja ini amej buat gua bersatu Siska. Perbedaannya amat-amat jauh. Woi Mat, kenapa ngelamun? Ucap Randy sembari menyenggol bahuku. Enggak, gak ada apa-apa kok, jawab aku sambil menggelengkan kepala. Hayo jangan-jangan alu. Sebelum Randy menyelesaikan ucapannya, aku pun langsung mencubit lengan Randy ngasih kode untuk diam. Randy pun sedikit kesakitan sembari mengelus-elus lengannya yang memerah karena aku cubit. Udah sampai nih, ucap Siska. Ayo turun, ajak Siska sembari membuka pintu mobil berjalan keluar. Dan kami pun mengikutinya. Sis, ini di mana? Tanyaku dengan sedikit kebingun. Ini namanya restoran seafood, di dalamnya banyak makanan yang enak-enak, ucap Siska sambil menunjuk ke dalam restoran. Seafood, ucapku dan Randy secara bersamaan. Iya seafood, jawab Siska. Kalian udah pernah makan lobster belum? Tanya Siska. Randy pun langsung menyahut, belum sis, yang ada cuman pernah makan udang sungai di desaku. Hei, ya udah nanti kalian boleh makan lobster sepuasnya, aku yang traktir, ucap Siska. Bener nih sis sepuasnya? Tanya Randy. Bener sepuasnya, jawab Siska. Ya udah ayo masuk, nunggu apa lagi? Ajak Siska sembari menarik lengan kami berdua. Dan akhirnya kami pun masuk ke dalam restoran seafood tersebut.